dan kita simak bersama bincang buku antologi cerpen Al-Hub Al-Maktub karya Profesor Dr. Andes Muhaib. Tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama Ustadzuna Profesor DRS Muhaiban bersama Ibu Muhaiban yang hadir pada pagi hari ini, Asatidzah Departemen Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, para alumni tercinta dan para mahasiswa tersayang, baik yang hadir di ruangan ini dan juga yang hadir melalui Zoom meeting. Terima kasih atas kehadiran dan rawuh panjenengan sedaya pada hari ini. Kegiatan kita dedikasikan untuk guru kita, Ustadz Muhaiban. Puji syukur pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam, marilah tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita, revolusioner kaliber internasional, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, karena waktunya juga cukup singkat ya. Sekarang sudah pukul 10 ya, 10 kurang 5 menit ya. Kita akan berakhir pukul 11 begitu ya. Untuk bincang buku ya, bincang buku yang pada pagi hari ini sebenarnya narasumber utamanya itu adalah penulisnya. Yaitu Ustadzuna Muhaiban begitu. Kemudian nanti akan ditambahkan begitu oleh pembedah Ustadzah Nur Anissa Ridwan MPD, dan juga nanti mungkin Ustadz Ibnu yang hadir melalui Zoom meeting pada pagi hari ini bisa menambahkan melalui Zoom karena pada hari ini belum bisa hadir langsung ke ruangan ini. Hadirin yang berbahagia, tadi sudah disampaikan betapa sangat-sangat luar biasanya Ustadzuna Muhaiban. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Beliau itu menjadi dosen di UM sejak tahun 1979. 1 Maret 1979. Sepertinya banyak dari yang hadir ini dan juga yang hadir via Zoom itu yang pada tahun tersebut itu belum lahir begitu ya. Termasuk saya pada saat itu masih usia 5 tahun begitu. Masih usia 5 tahun. Jadi 1979 beliau sudah berkhidmah ya di IKIP Malang pada saat itu. Kemudian sekarang tahun 2022 berarti kurang lebih 43 tahun ya. 43 tahun beliau berkhidmah. Nah, kalau saya hitung dari tahun 2022 dikurangi 1979, ternyata Ustadzuna itu menjadi dosen sejak usia 27 tahun begitu. Luar biasa, semoga beliau tetap dilimpahkan panjang umur begitu ya. Pada pagi hari ini, beliau juga merayakan ulang tahun beliau yang ke-70 gitu ya. Selamat kami ucapkan kepada Ustadzuna, semoga selalu panjang umur, ya, dilimpahkan kesehatan dan tetap memberikan wejangan-wejangan, arahan, bimbingan untuk kita semuanya. Ya. Hadirin yang berbahagia, pohon kelapa banyak gunanya, pohon durian kuat akarnya. JSA bangga pada profesornya, Ustadz Muhaiban hebat ngajarnya. Tadi kan sudah terbukti dari dari testimoni dari alumni, dari asatidzah semuanya yang ini diakui begitu ya. Ya, kenari dulu baru kutilang. Hinggap di dahan bersukaria.
Sedari dulu hingga sekarang, Ustadz Muhaiban idola mahasiswa. Betul kan? Bunga melati, bunga dahlia. Bunga setaman, harum baunya. Maksud hati mengungkap rasa, Ustadz Muhaiban teladan kita. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadzuna Muhaiban untuk menceritakan proses kreatifnya sehingga muncul karya Al-Hub Al-Maktum gitu. Karena hampir kita semuanya ini kayaknya pernah mengalami semua yang namanya Al-Hub gitu. Ya, baik yang Al-Hub Al-Maktum atau yang Al-Hub gitu ya. Al-Maksuf. Al-Maksuf gitu. Baik yang Al-Maktum maupun yang Al-Maksuf. Nah, ini jadi teringat semuanya pada kisah masing-masing begitu ya. Karena namanya cinta itu apa ya, dari dulu sampai sekarang akan selalu abadi dan tidak semua orang itu sebenarnya punya kisah menarik ya tentang cinta itu ya, tetapi tidak sempat terungkap begitu. Kita semuanya punya cinta, tetapi belum semua dari kita bisa menuliskannya dalam bentuk cerpen begitu ya. Dan yang namanya cerpen itu tidak yang namanya cerpen itu kan karya sastra. Jadi dia mengatakan dengan bahasa linguistik ya. Bahasa linguistik itu bahasa tingkat pertama. Kalau bahasa sastra itu berarti sudah menggunakan bahasa tingkat kedua ya. Jadi bukan lagi sesuai dengan apa yang nyata, tetapi ada di balik yang nyata itu ada yang namanya makna ya, ada bahasa sastra, ada bahasa linguistik. Nah, nanti tentunya ini kita semuanya baik yang hadir di sini dan juga yang hadir di Zoom penasaran nih, ini gimana proses kreatifnya sehingga melahirkan karya yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena itu merupakan proses kreatif yang tidak semua dari kita itu bisa mewujudkan ya. Bisa bercerita lesan tetapi ketika ditulis ya itu bagaimana? Belum tentu kita bisa. Kemudian juga itu ditulis di dalam bahasa Arab begitu. Jadi pengungkapan ekspresi pengarang dengan menggunakan bahasa Arab ditulis oleh penulis Indonesia. Nah, ini tentu beliau punya kisah bagaimana kemudian munculnya cerpen Al-Hub Al-Maktum tersebut. Saya persilahkan kepada Ustadzuna Muhaiban untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Yusuf Hanafi selaku pembantu wakil dekan 3 Fakultas Sastra, Ustadzah Hani Mahliatus Sikah, Kepala Departemen Sastra Arab, benar ya? Ketua Departemen, ketua atau kepala? Ketua Departemen Bahasa Arab. Ya, ini perubahan baru. Ada perubahan, saya sudah mau pergi, jadi harus menyesuaikan. Yang saya hormati Asatidzah Al-Qurama, panitia, seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini, yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan proses kreatif saya menulis cerpen itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih. Terima kasih
kepada teman-teman dosen di jurusan sastra Arab, mulai dulu dari sampai sekarang, yang telah membantu saya dengan kerjasama, dengan komunikasi dan interaksi dalam serawung akademik maupun serawung sosial. Terima kasih sekali para asatidzah baik. Saya merasa berhutang budi kepada mereka karena seringkali inspirasi itu justru datang dari teman-teman dosen, dan dengan inspirasi itu saya bisa berbuat untuk kebaikan semua, untuk kebaikan jurusan, kebaikan semua. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Sekaligus mohon maaf. Mungkin selama saya bertugas di jurusan sastra Arab, selama ini ada komunikasi, interaksi, tutur kata dan tindak saya yang tidak berkenan di hati teman-teman asatidzah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan, kekurangan dari saya itu memang karena kelemahan saya. Tidak ada niat untuk berbuat tidak baik. Murni karena kesalahan dan kelemahan saya yang tidak saya sengaja. Yang kedua, kepada mahasiswa. Ya. Terima kasih kepada mahasiswa dan juga alumni yang selama belajar dengan saya banyak memberikan inspirasi. Banyak memberikan inspirasi pada saya. Inspirasi itu mendorong saya untuk kreatif. Bagaimana agar bisa mengajar dengan baik, bagaimana agar mahasiswa itu bisa sambung, bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Kalau ada mahasiswa yang kebetulan kurang paham atau kurang bisa menerima materi yang disajikan, itu justru tantangan bagi saya untuk memecahkan masalah itu, untuk lebih kreatif, ya, bisa menyampaikan materi yang bisa diterima dan juga menyenangkan. Terima kasih sekali. Antum semua, para mahasiswa dan alumni adalah inspirasi saya dan motivasi, dorongan bagi saya untuk bisa mengajar dengan baik, mengajar dengan hati. Kemudian terakhir kepada ketua jurusan, mulai ketua jurusan sejak saya masuk sampai ketua jurusan sekarang yang berubah menjadi departemen, kami sampaikan terima kasih, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya sudah diberi kesempatan untuk bisa berdedikasi, mengabdi dengan pengabdian yang sederhana, dengan dedikasi yang sederhana. Saya sangat terima kasih. Saya hampir selalu diberi kesempatan oleh ketua jurusan sejak saya masuk.
sampai ketua jurusan sekarang ini, saya selalu diberi kesempatan untuk bisa berdedikasi dan menyumbangkan pikiran melalui kerjasama dengan teman-teman dosen. Terima kasih. Di samping itu, saya juga minta maaf kepada pimpinan jurusan karena mungkin selama kita serawung di jurusan, baik serawung akademik maupun serawung sosial, ada hal-hal yang kurang baik dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan perpisahan pada hari ini, secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih. Saya sangat tersanjung dengan kegiatan ini, sangat senang, sangat bahagia, sangat berbahagia. Sampai saya tidak bisa mengucapkan kata-kata karena saya terharu dan karena besarnya kebahagiaan saya. Banyak sanjungan tadi, banyak pujian kepada saya. Semoga saya tidak kemudian besar kepala. Saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kata Rasul, kalau kita dipuji, kita sebaiknya mengatakan itu. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Terima kasih. Apa yang teman-teman sampaikan tadi, sanjungan, pujian, itu semua adalah karena dorongan dan motivasi juga dari para asatidzah dan juga dari mahasiswa dan alumni. Saya hanya berupaya untuk bisa berbuat yang terbaik. Saya kira itu kepada panitia dan kepada ketua jurusan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kemudian yang terkait dengan proses kepenulisan, proses kreatif. Ya, seringkali yang terjadi pada saya itu kebetulan saja. Kebetulan. Saya tidak punya pengetahuan untuk menulis. Saya tidak tahu analisis sastra, analisis cerpen. Saya tidak banyak tahu. Hanya kebetulan saja waktu itu saya bersama Ustadz Fuad, senior saya waktu itu, menerbitkan majalah berbahasa Arab Lisan, yang itu juga sangat fenomenal pada waktu itu. Ya, menerbitkan majalah berbahasa Arab yang bernama Lisan. Itu sudah menasional, ya, banyak dimanfaatkan oleh para guru dan dosen untuk bahan mengajar. Waktu itu timbul pikiran, kenapa ya tidak kita tulis sendiri cerita bersambung atau cerpen. Waktu itu kita hanya mengambil dari cerpen atau cerita bersambung yang sudah ada. Ya, kita tempelkan saja kita muat di majalah itu. Tapi kok lama-lama nggak enak, nggak kreatif gitu. Terus kita sepakati ya dengan tim redaksi, bagaimana kalau kita nulis
cerita bersambung atau cerita pendek. Ya, monggo silahkan siapa yang mau nulis. Ya Pak Muhaiban lah. Padahal saya tidak punya ilmu tentang menulis waktu itu. Apalagi menulis cerpen, menulis karya sastra. Ya, akhirnya saya menulis tulisan yang pertama itu Al-Hubbul Maktum. Al-Hubbul Maktum. Saya mengalir begitu saja nulisnya. Itu 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu saya menulis itu. Saya mendapat inspirasi dari teman saya. Teman mengajar di Pondok Pesantren Pabilan, yang Ustadzah Anisah adalah alumni dari pondok itu. Waktu itu ada teman saya yang sekarang sudah meninggal, Allahu yarham, Ustadz Mudakir, yang juga ngajar di pesantren itu bersama saya. Rupanya beliau naksir seorang santrinya. Ya, tetapi karena lingkungan pondok pesantren tidak mungkin. Di sana ada lil banat, ada lil banin, itu dipisahkan, tidak dipisahkan, hanya dipisahkan kelasnya saja. Lokasinya tidak, ya, pisahkan gedung saja, antar gedung. Ya, dia cerita ke saya, naksir ini, gitu. Ya sudah, saya tulis saja. Semuanya karangan, itu hanya inspirasi saja dari sana. Tapi yang saya tulis itu bukan kejadian yang sebenarnya. Bukan kejadian yang sebenarnya. Itu hanya, inspirasinya hanya seorang mudarris jatuh cinta pada santrinya, tapi tidak mau mengungkapkan, tidak bisa mengungkapkan karena lingkungan pondok, ya, tidak membolehkan itu. Bertemu saja harus ditemani, tidak bisa wajhan biwajhin sendiri. Ya, dari sana saya nulis Al-Hubbul Maktum, itu yang pertama. Kemudian berikutnya saya ditantang, kan harus setiap bulan kan harus menulis. Setiap bulan kan harus menulis. Setiap edisi harus menulis. Ya. Jadi akhirnya ya terdorong cari inspirasi, apa yang bisa dijadikan inspirasi untuk cerita. Di Al-Hubbul Maktum itu ada cerita yang benar-benar terjadi. Risalah Dha'i'ah. Risalah Dha'i'ah itu benar-benar terjadi. Ya, ceritanya waktu itu saya mengajar kursus Durus Masaiyah, ya, Durus Masaiyah, mengajar di Jalan Semeru gitu. Ya. Ketika saya mau ke tempat pemberhentian bemo, dulu masih bemo, ke tempat pemberhentian bemo, saya melihat di trotoar itu ada amplop, dan amplop itu amplop baru. Saya ambil. Amplop itu belum dilem. Ternyata tulisannya bahasa Inggris. Rupanya surat itu akan dikirimkan oleh perempuan, ini kebetulan yang menulis ini perempuan, akan dikirimkan ke kekasihnya. Kekasihnya atau temannya, saya tidak tahu. Oke. Kemudian sampai di rumah, ya, surat itu saya baca, kemudian saya kembalikan. Karena itu surat
hilang di tengah jalan. Saya kembalikan, saya beri amplop, saya amplopi lagi, saya kirimkan ke temannya. Saya katakan, maaf saya menemukan, dalam bahasa Inggris saya yang berlepotan itu ya. Karena suratnya juga pakai bahasa Inggris. Saya membalasnya juga saya mengirimnya juga pakai bahasa Inggris. Maaf saya telah menemukan surat Anda di Jalan Semeru. Maaf juga karena saya telah membaca surat itu. Sudah saya kirimkan. Ya nanti dibaca saja lanjutannya. Nanti dibaca saja lanjutannya. Itu benar-benar terjadi. Jadi mengenai proses kreatif itu ya mengalir saja. Saya tidak tahu teori sastra, teori menulis cerpen, tidak tahu. Pokoknya mengalir saja. Jadinya seperti itu. Saya juga heran ketika buku itu kemudian dijadikan judul skripsi. Ada beberapa mahasiswa yang menganalisis Al-Hubul Maktum itu. Kemudian kemudian bahkan dijadikan rujukan ya Ustazah Anissa. Ustazah Anissa, Ustazah Hani, dan Ustadz Ibnu menjadikan buku itu sebagai bahan analisis prosa. Saya pernah membaca analisis itu dari beberapa skripsi. Ya, nanti mungkin akan juga dikemukakan oleh Ustazah Hani dan juga Ustazah Anissa. Saya kira itu saja. Jadi saya menulis itu tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ilmu sastra. Kemudian mengenai ungkapan, pola kalimat yang kata teman-teman agak bagus, itu saya peroleh dari membaca majalah, membaca riwayat, novel dalam bahasa Arab. Ya. Karena sudah menjadi tradisi saya sebagai mudaris kitabah, itu saya ketika membaca novel, ada pola kalimat, ada ungkapan yang bagus, itu saya catat. Saya catat kemudian saya berikan kepada mahasiswa untuk mereka membuat kalimat yang bagus seperti itu, iktibas, ya iktibas. Baik, itu saja Ustazah, untuk tidak berpanjang kata. Terima kasih atas dibedahnya buku ini. Semoga bisa menambah kemanfaatan dari apa yang saya tulis itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kita beri aplaus untuk beliau, Ustadzuna. Ternyata beliau itu menulis Al-Hub Al-Maktum ini diawali dengan ya, ketika beliau mengelola ya majalah Al-Lisan nih, majalah Lisan. Kemudian karena di situ biasanya selalu ngambil cerita-cerita yang sudah ada. Nah, namanya cerita yang sudah ada itu kadang kan mungkin kalau dari Arab langsung kan kurang cocok gitu tentunya dengan budaya kita di Indonesia. Kemudian beliau terbersit ya. Bagaimana kalau kemudian itu ditulis sendiri dengan budaya Indonesia. Nah, ternyata meskipun beliau pada saat itu menyampaikan tadi bahwa beliau belum pernah pengalaman bagaimana sih teori menulis cerpen dan lain sebagainya, tetapi karena ada kemauan ya, maka lahirlah buku itu Al-Hub Al-Maktum. Jadi idza aradal azmu wadahas sabil ya, ternyata begitu ya. Jadi dari tadi kita bisa mengambil hikmah ya dari kisah Ustadzuna Muhaiban bahwa kalau kita itu ada kemauan ya, itu akan bisa mewujudkan kemauan yang kuat.
Kemudian ada juga ilmu dari Ustadzuna Profesor Nurul ya, Allahumma faksain begitu kan. Ilmu dari Ustadz Nurul itu yang diterapkan, yang selalu disampaikan juga kepada para mahasiswa. Ternyata kita itu kalau agak-agak dipaksa begitu, itu akhirnya jadi. Karena kalau nggak dipaksa itu nggak jadi-jadi gitu. Jadi ternyata ilmu memaksa. Kadang-kadang kita itu perlu memaksakan diri untuk menyelesaikan sesuatu, itu akhirnya selesai. Ustadz Muhaiban karena harus menangani majalah lisan, harus menghasilkan cerita yang nantinya harus bersambung dari edisi ke edisi, kemudian beliau kemauannya diwujudkan kemudian dalam cerita bersambung itu, dan akhirnya alhamdulillah kemudian buku ini sekarang ada di hadapan para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Saya selama pandemi ini menulis cerpen, judulnya Al-Hubbul Elektroni. Masya Allah. Al-Hubbul Elektroni, ya. Sudah saya share di IMLA, di grup IMLA. Luar biasa Ustadz Muhaiban tuh, dimanapun beliau itu ini ada inspirasi langsung ya. Ini menginspirasi kita juga ya para hadirin semuanya, bahwa kita itu jangan berhenti untuk berkarya kapanpun dimanapun. Itu beliau sangat luar biasa memanfaatkan waktu untuk terus berkarya dan terus berkarya begitu ya. Tentunya ini mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya ya untuk meningkatkan potensi kita, yang sebenarnya kita itu semuanya punya potensi, tetapi karena kemauannya kurang kuat, azamnya kurang kuat, sehingga itu belum terwujud begitu. Karena itu memang harus kita paksakan diri ya untuk berbuat yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita kita yang belum terwujud ya. Itu bisa kita terinspirasi dari beliau yang sebenarnya pada saat itu belum berpengalaman, tetapi karena tuntutan ya, karena ingin mewujudkan agar supaya masyarakat itu bisa membaca karya dari pengarang Indonesia, kenapa tidak gitu. Kemudian beliau berusaha dan kemudian terwujudlah karya Al-Hub Al-Maktum. Baik, karena waktu kita terbatas, selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadzah Nur Anisa Ridwan untuk menyampaikan tanggapan, komentar gitu terkait dengan cerpen ini. Silakan Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah yang saya hormati, saya muliakan, khususnya Ustadz Muhaiban, Ustadz Hani, Ustadz Yusuf, kemudian senior-senior saya, adik-adik saya, dan adik-adik saya dalam usia, maksud saya kalau dalam ilmu tentu saya yang paling miskin di jurusan, dan anak-anak saya alumni masih jurusan sastra Arab ketika itu, jurusan bahasa Arab, ya, sekarang departemen. Baik, saya izinkanlah saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhaiban dan Ustadzah Hani tadi. Tetapi sebelumnya saya juga mohon izin ingin menyampaikan satu kesan saya dengan Ustadz Muhaiban ketika saya dosen baru bersama Ustadzah Hani. Yang paling ada saya catat itu ada 3 poin, tetapi yang ingin saya sampaikan 1 poin saja karena sudah mepet waktu, yaitu ketika kami diterima di fakultas Ustadz, ketika Ustadz membawa kami ke fakultas, itu Ustadz Muhaiban mengingatkan, insya Allah Ustadz Hani dan Ustadz Toha juga masih ingat, ketika Ustadz Muhaiban mengatakan, kalau sudah di sini, tidak membawa bendera apapun. Dan itu bukan hanya kata-kata, dalam sikap hidup sehari-hari di kampus, itu dicontohkan betul oleh beliau. Jadi, tidak membawa bendera apapun di sini, kan di sini hanya bendera JSA. Masya Allah, itu luar biasa, dan itu tidak ada ilmunya di universitas. Tapi itu ada di dalam kemuliaan
akhlak yang benar-benar luar biasa menurut saya. Ya, karena kemudian dalam proses pergaulan sehari-hari selama menjadi dosen sampai hari ini, itu saya tidak pernah melihat keberpihakan Ustadz Muhaiban ke manapun, dan saya selalu ingat bahwa kalau sudah di sini itu tidak membawa bendera apapun. Luar biasa Ustadz Muhaiban, terima kasih atas apa yang sudah diingatkan. Kemudian selanjutnya mengenai proses kreatif Ustadz Muhaiban yang memunculkan majalah Al-Lisan, itu ketika saya semester 1 di Fakultas Adab Universitas di IAIN Yogyakarta sampai lulus, itu majalah Lisan dan Nadi itu masih kami pakai sebagai salah satu referensi yang wajib kami pelajari. Dan Masya Allah dari situlah kami banyak belajar mengenai bahasa Arab. Awal masuk Fakultas Adab itu kami ketemu dengan masih ketemu dengan Lisan dan Nadi Lughah. Nadi atau Nadi Lughah? Nadi Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah. Jadi kalau disebut Lisan dan Nadi, saya masih punya majalah itu insya Allah. Ya, tapi di rumah masih punya majalah itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang menjadi luar biasa, diwan ini atau Majmu'atul Qisah ini terlahir dari orang Indonesia yang menulis dalam bahasa Arab, tetapi dengan pola kalimat uslubnya uslub Arabiyah. Nah, ini yang menjadi luar biasa. Saya sebagai pembaca itu merasakan Dzauqul Lughah yang ada di dalam buku yang kita sudah mendapat hadiahnya tadi. Ini adalah rasa bahasa Arab. Dari aspek seni memenuhi keindahan gaya bahasa Arab, tetapi dari aspek yang lain di sana nahwiyahnya juga tertata dengan baik gitu menurut saya. Karena kemudian menelusuri ke belakang, kalau secara genetik memang lahirnya karya ini adalah pertama digunakan sebagai pembelajaran. Jadi mungkin waktu itu belum terfikirkan bahwa ini akan dikaji sebagai sebuah karya sastra, tetapi bagaimana mengayakkan mahasiswa ketika itu atau yang belajar bahasa Arab itu dengan pola-pola kalimat, kemudian ekspresi-ekspresi bahasa yang kemudian istilah-istilah sastra yang digunakan dalam pembelajaran. Sehingga tadi Ustadz Muhaiban mengatakan Ustadz tidak tahu bagaimana teorinya, tetapi sebenarnya Ustadz telah melakukan banyak hal di dalam karya ini. Sebagai bukti bahwa karya sastra ini diresepsi oleh pembaca, artinya kalau kita merujuk pada teori resepsi, teori tanggapan pembaca telah banyak dianalisis, bukan disebutkan tadi, tetapi saya ingin mengungkapkan dua di sini. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Ustadz Ainin dan kawan-kawan itu di 2015 telah melakukan analisis tindak tutur dialog antar tokoh dalam kumpulan cerpen Hubbul Maktum karya Muhaiban bin Mahdi. Nah, ini menunjukkan bahwa karya ini ada tanggapan pembaca. Jadi secara teori resepsi karya ini dianggap sebagai sebuah karya sastra yang layak untuk diteliti. Itu secara akademik. Kemudian dari sisi lain karya ini juga bisa dikatakan sebagai hipogram dari sebuah karya hipogram dari karya-karya transformasi yang lahir kemudian. Nah, ini yang bisa saya dapatkan informasinya yang menakjubkan buat saya itu adalah dengan adanya Hubbul Maktum ini, kemudian penulisnya sendiri mengampu mata kuliah kitabah, itu satu kelas sejumlah kurang lebih 25 mahasiswa, itu bisa menghasilkan karya sastra sejenis. Jadi bisa menulis, itu angkatannya Ustadzah Nuriyah, ya, dengan judul Majmu'atul Qisahnya Syamsul Hayati. Nah, ini merupakan karya transformasi dari hipogram yang sudah dilahirkan oleh Ustadz Muhaiban. Nah, kemudian kalau dari tanggapan pembaca atau resepsi lain yang kemudian melahirkan analisis dari Ustadz Ainin dan kawan-kawan, itu menemukan adanya bentuk dan fungsi dalam tindak tutur Hubbul Maktum. Ada yang saya catat ini ada ada 3 fungsi dengan ada 3 bentuk dengan 4 fungsi. Jadi Ustadz Muhaiban, Ustadz
sebagai penulis menulis dengan hati, tetapi pembaca bisa mengapresiasi dengan berbagai teori yang dimiliki. Masya Allah, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Ustaz Muhaiban. Baik, itu yang pertama. Sudah yang keberapa ya? Kemudian yang berikutnya kita masuk ke Hubul Maktum. Buku ini kalau kita sudah melihat ada 92 halaman dengan 5 maudhu, 5 cerita, 5 cerpen. Ya, tetapi yang paling masyhur Hubul Maktum karena memang judulnya Hubul Maktum, kemudian kumpulan ini diberi nama Hubul Maktum sesuai dengan kisah pertama yang dimuat di dalam cerpen ini. Ketika membaca Hubul Maktum, ya kama qala Ustadz Muhaiban tadi, saya merupakan salah satu alumni dari Pondok Pabelan, itu bisa merasakan setiap sudut artinya setiap sudut relung yang ada di dalam cerita itu tuh bisa saya hayati karena memang pernah melewati fenomena itu. Ya, Ustadz Muhaiban mengangkat fenomena sosial di mana cinta yang sifatnya universal, yang tidak kenal batas waktu, tidak ada ruang dan dinding, bisa menembus dada siapa saja ketika itu gitu ya. Nah, itu dirasakan oleh seorang guru dan santri. Tetapi ketika membaca itu saya teringat 30-an, hampir 40-an tahun yang lalu ketika di Ma'had itu, sebelum saya kemudian ke IAIN Jogja, nah itu saya sudah mendengar nama beliau. Nama Ustadz Muhaiban ini benar-benar fenomenal di pondok saya. Padahal saya tidak ketemu, karena beliau sudah pindah ke Jogja, saya baru masuk di tahun 77, Ustadz. Jadi saya pindah masuk ke sana. Pindah ke Malang. Saya masuk ke pondok 77, Ustadz sudah ke Jogja atau sudah ke Malang begitu, sehingga tidak mengampu lagi di pondok saya. Tetapi dari kakak-kakak kelas itu ada figur idolanya itu yang selalu disebut adalah Ustadz Muhaiban. Masya Allah gitu ya, ketika itu ya, dari banyak yang bisa ditiru dan oleh yang saya dengar dari kakak-kakak kelas itu, dan hampir-hampir saya mengira, mohon maaf Ustadz, hampir-hampir saya mengira bahwa figur Majdi dalam Hubul Maktum ini adalah Ustadz Muhaiban ketika itu. Ya, karena saya terpengaruh mendengar cerita kakak-kakak kelas itu, wah Ustadz Muhaiban tuh kalau mengajar, jadi cara mengajarnya Ustadz Muhaiban itu bukan baru di universitas ini kemudian menjadi begitu mitali, begitu bagaimana diungkapkan oleh para alumni tadi. Dan yang kita lihat memang, tetapi memang sudah sejak dulu. Jadi sejak saya di Ma'had itu sudah mendengar gitu nama itu. Saya di Ma'had itu bersama adiknya Ibu Muhaiban. Ya. Ibu Muhaiban punya adik yang memang satu Ma'had dengan saya, dan juga adiknya Ustadz Fuad. Gitu. Nah, jadi tokoh Majdi di sini, Hubul Maktum, setelah kita baca semuanya, ternyata dua-duanya antara Majdi dan Zulfa, pengarang, mohon maaf Ustadz kalau saya menggunakan kata pengarang atau penulis itu memilih tokoh Zulfa dengan nama yang ringkas, sederhana, sesederhana tampilan orangnya, tetapi tidak sederhana di dalam cara berpikir, cara pandang, dan akhlaknya. Karena Zulfa memiliki cita-cita besar untuk menjadi seorang guru bahasa Arab. Nah, Ustadz Majdi adalah guru insya ketika itu. Bagaimana saya tidak terpikir kalau itu Ustadz Muhaiban? Karena Ustadz Muhaiban mengajar insya. Gitu. Guru insya. Gitu ya. Jadi sama-sama menyimpan rasa. Ya, si Zulfa menyimpan rasa terhadap guru karena dia juga ragu-ragu, dia juga sebagai perempuan timur gitu, malu untuk mengungkapkan perasaan terlebih dahulu. Kemudian dia juga ragu apakah ini cinta seorang kakak pada adik atau cinta seorang ayah pada anak. Ya, dan kemudian itu disimpan rapi, tetapi akhirnya terungkap ya dalam tulisannya di buku insya yang dikoreksi oleh Ustadz Majdi. Demikian juga Ustadz Majdi menjaga, kalau istilah sekarang mungkin menjaga jaim ya, tetapi sebenarnya lebih menjaga harisma, menjaga wibawanya sebagai seorang ustadz di pondok pesantren. Kemudian dia hanya mengatakan di catatan akhir dari koreksian buku insya-nya itu ditulis dengan kata-kata yang sangat mufir. Kalau asatidah membaca di situ, Masya Allah kata-katanya Ustadz Majdi
fa'aina ila aina dhahabti tambi'tuka walau kunti ta'iratan tatiru ila sama. Idza niltu minkil wudda fal kullu hayyinun wa kullu ma fawqa turabi turabu. Masya Allah ya, begitu bergetar hatinya Zulfa membaca itu meskipun dia duduk dengan tenang di depan kelas, ya di depan kelas duduknya tenang tapi hatinya gemetar, hatinya bergetar ketika sebentar-sebentar kalau dia bisa melihat Ustadz Majdi gitu kisahnya. Jadi yang saya tangkap ini fenomena fenomena sosial yang wujudnya cinta terjadi dalam lingkungan masyarakat pesantren, kemudian diangkat oleh pengarang dengan kreativitasnya menjadi suguhan sebuah karya sastra yang menarik, dan kita semua tentu pernah merasakan, karena sebagian besar kita bahkan mungkin hampir semua pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, dan rasa-rasa itu tentu pernah ada berdetak dalam setiap detak jantung kita. Itu tidak bisa dipungkiri karena cinta sebagaimana yang saya ungkapkan tadi adalah rasa yang tak bisa dibendung oleh akal. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya tidak mendaras, Ustaz, tidak mendaras, tidak membedah secara detil karena kita sangat terbatas waktu, tapi insya Allah satu saat mungkin ada waktunya Ustaz Hani, Ustaz Ibnu dan teman-teman ya, terutama yang dari sastra, kemudian dari linguistik juga, dari aspek linguistiknya mungkin kita bisa mengkaji bersama untuk menemukan satu titik keindahan sastra dalam Hubul Maktum. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tambahan dari Ustadz Ibnu, insya Allah. Syukran Ustadzah. Terima kasih Ustadzah Anissa, luar biasa, karena ini Ustadzah Anissa ini kan alumni Pondok Pabilan ya, satu pondok dengan Ustadzuna Muhaiban, sehingga bisa merasakan gimana ya rasanya ini ya, suasana batin gitu ya. Suasana pada saat itu bisa membayangkan gitu bagaimana seorang guru yang sedang mengajar, kemudian juga ada rasa dari seorang murid ya, apakah itu rasa sebagai tadi dikatakan ayah kepada anak ataukah kakak kepada adik gitu, karena di pondok kan gitu ya. Baik, terima kasih Ustadzah Anissa atas komentarnya terkait cerpen Ustadz Muhaiban Al-Hub Al-Maktum yang sangat fenomenal. Dan tadi juga disampaikan bahwa di Pondok Pabilan itu beliau sudah sangat dikenal, bagaimana beliau itu mengajar, ternyata idolanya itu tidak hanya pada saat di UM, tetapi sebelumnya itu beliau ternyata sudah menjadi idola. Jadi idola kita semua dan juga idola para murid sebelum beliau berada di UM, luar biasa. Ya, semoga kita bisa meneladani beliau. Kemudian saya berikan kesempatan, tadi Ustadz Ibnu ada di Zoom, saya berikan kesempatan kepada Ustadz Ibnu untuk memberikan komentar, tanggapan terkait dengan cerpen Al-Hub Al-Maktum. Saya persilahkan, monggo. Sa'adat Sayyid Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Muhaiban hafazahullah bukhurul ilmi wal kutubah lana wa li jami'at talabah. Hal sauti masmu'? Masmu'. Alhamdulillah. Sa'adata Sayyid Al-Ustadz Yusuf Hanafi Al-Majistir Amid Kulliyatil Adab Jami'ah Malang Al-Hukumiyah. Sa'adata As-Sayyidah Al-Ustadzah Ad-Doktorah Hani Mahliyatus Sihah Raisatu Qismil Adab Al-Arabi. Sa'adata Sayyidah Al-Bahithah Al-Ustadzah Al-Hajah Nur Anisah Ridwan Al-Majistir Hafazahullah wa li jami' al-ustadzid wal ustadzat li Qismil Adab Al-Arabi Jami'ah Malang Al-Hukumiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah, bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah, bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah, bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nasta'fikum haqqal isti'afaf,
li'adami khuduri mubashara fil funduk li'annani al-yawm akunu sahib li muraf faqati zawjah allati takumu alnan bil uzlah adzatiyah fi al-bait asa ayashfi Allahu bi syifa'in tamin ajilan amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada hadirin semuanya. Saya mohon maaf apabila saya melalui Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya untuk bisa hadir langsung ikut hormat acara ini. Okay. Saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal sedikit saja karena sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Yang pertama mungkin terkait dengan novel yang sangat luar biasa bagi saya yang sekarang saya pegang, Al-Hub Al-Maktum ini, yang menurut beliau tadi merupakan hasil dari sebetulnya amanah. Sebagaimana kita tahu, beliau ketika diberi amanah bisa menikmati amanah itu meskipun prosesnya mungkin sulit, dan itu yang patut kita tiru. Karena dari kadang kita yang dipaksa itu, Allahumma paksain tadi, bisa menjadi sesuatu. Saya itu korban baik, tapi Ustadz Nurul Murtadho ketika menelpon saya dan mengucapkan Allahumma paksain ketika harus menyelesaikan S3 saya, alhamdulillah doa beliau, dorongan beliau kepada saya dengan Allahumma paksain itu terbukti ampuh sekali bagi kita. Karya ini merupakan karya tadi menurut beliau adalah yang ada di masalah lisan. Mungkin dosen kita yang sekarang ini setelah ini akan memiliki karya monumental, tinggalan bagi kita semuanya setelah Ustadz Muhaiban itu mungkin Ustadz Wahib dengan channel YouTube-nya di wisata kuliner Wahib Daryadi itu kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan amalnya diterima untuk mempromosikan dan dimaafkan segala kesalahannya jika ada dosen atau mahasiswa yang sedang tidak punya uang dan melihat tampilan video beliau. Ya, Ustadz Wahim. Ya, ya karena novel itu bebas kita terjemahkan setelah diterbitkan. Menurut beliau tadi Ustadz Mudzakkir ya yang jadi Ustadz Masdi. Saya dulu awalnya menyangka juga sama anak-anak ketika saya ingin menganalisnya dengan strukturalisme genetik, apakah ini kisah cinta beliau, karena saya ingat nama beliau itu di belakang ditulis Muhaiban bin Mahdi. Dengan Majdi itu kan mirip-mirip. Jadinya saya kira ini terus ada anak yang bertanya katanya langsung, oh jangan-jangan ditutup-tutupi Ustadz ini supaya Ustadzah Muhaiban tidak tahu ceritanya gitu ketika di pondok. Jadi ternyata sudah ada klarifikasi itu tadi dari beliau, tapi kita bebas sebetulnya membaca novel itu. Jadi maaf cerita ini mungkin fiktif semata kalau ditulis itu. Dan mohon maaf apabila ada kesamaan nama tokoh dan alur ceritanya mungkin. Yang asli itu adalah Risalah Doi'ah tadi disampaikan beliau. Tapi ini saya mencoba melihat karya ini dengan bukan pada latar kenangan. Ustazah Anissa tadi kan juga melihatnya pada latar kenangan. Katanya pernah menjadi figur Zulfa, mungkin yang menjadi target yang dicintai oleh ustadznya, mungkin Ustazah Anissa. Pernah merasakan detik-detik di mana ada ustadz yang ngajar begitu. Kalau saya kan di luar itu mungkin akan melihat novel ini yang luar biasa. Jadi novel ini sebagaimana beliau sampaikan memang pernah menjadi referensi contoh untuk karya novel Indonesia. Jadi kita memang menganalisis, mencoba melihat
setting Indonesia di dalam novel-novel Arab. Jadi ini juga kalau dibaca orang Arab bisa menjadi potret latar di mana di Indonesia ada pesantren, yang mana pesantren itu mungkin berbeda dengan di Arab, di mana rasa cinta itu tumbuh, akan tetapi diarahkan. Jadi karena cinta itu fitrah, siapapun pernah merasakan jatuh cinta, apalagi mahasiswa-mahasiswi ini. Hanya saja ada yang berani ngomong, ada yang tidak berani ngomong. Yang berani ngomong ya seperti Ustadz Ahsan yang sekarang menjadi nyata cintanya itu. Ada yang hanya dipendam dan ketika disampaikan dibalas dengan surat undangan. Mungkin yang ada di sini ada yang cintanya dibalas dengan surat undangan. Oke. Jadi saya membaca novel ini ada 5, ada 5 judul yang sangat bagus menurut saya. Al-Hub Al-Maktum, ada Dauratul Hub, ada Zahroh Zabilah, ada Baini wa Bainahu. Kemudian ada yang terakhir itu Risalah Doi'ah tadi yang menurut beliau adalah novel asli atau secara kejadian itu pernah terjadi meskipun memang diungkapkan dengan gaya bahasa yang berbeda tentunya. Kesan saya ketika membaca novel ini adalah novel pembelajaran. Jadi saya banyak menemukan di dalam novel ini cerpen ya, maaf. Ya, di dalam cerpen ini ada beberapa wasfu. Al-wasfu, jadi ada wasful insan, wasful bi'ah, wasful manazir, sebagaimana cocok sekali digunakan sebagai, kalau sekarang itu kan ada pembelajaran mandiri itu untuk menganalisis teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah mata kuliah kitabah, itu cocok sekali menggunakan novel ini sebagai novel rujukan. Kalau memang basisnya adalah project, maka cerpen ini sangat luar biasa untuk bisa dijadikan sebagai pembelajaran yang menyenangkan, karena anak-anak juga sangat senang dengan isi novel ini. Maaf, lagi-lagi saya salah sebut, dengan isi cerpen ini. Seperti di halaman 15 tadi yang sudah saya tandani, ini fenomenal. Jadi sebetulnya ini syair. Saya pernah membaca di tulisan lain, sebagaimana juga yang disampaikan Ustazah Anisah tadi. Idhanil tu minki alwud fal kullu hayyinun wa kullu ma fawqat turab itu tadi. Jika aku mendapatkan cintamu, maka apapun yang ada di alam semesta ini seperti debu. Apapun yang ada di atas debu adalah debu. Semuanya tidak akan ada harganya. Kemudian di halaman 15 ini syair yang sangat indah beliau kutip secara iktibas, wa minal ajaib wal ajaibu jammah qurbal habib wa ma ilaihil wusul kal aishi fil bidah yaqtuluha dhama wal ma'u ala dhahriha mahmul. Ini fenomena yang dialami oleh muda-mudi semuanya. Banyak yang di kelas itu jatuh cinta sama teman kelasnya, merupakan sebuah keajaiban dan keajaiban yang nyata. Dekat dengan orang yang dicintai tapi tidak pernah kesampaian. Ini banyak yang merasakan itu. Mahasiswa-mahasiswi ini dekat tapi mau ngomong nggak berani. Tiba-tiba kalau disampaikan, ketemunya dengan surat undangan. Mungkin yang baru-baru nikah ini pernah merasakan itu. Oh, ternyata dia dulu datang pernah naksir saya terus terlambat. Padahal kemungkinan kalau disampaikan itu yang dipilih adalah dia. Tapi karena telat ya Anda keduluan orang lain karena Anda tidak tanggap merespon rasa cinta itu. Ini diumpamakan seperti onta yang kehausan di padang pasir dengan membawa
air di punggungnya, tapi tidak bisa meminumnya. Ya sama persis gitu. Jatuh cinta tapi nggak berani ngomong. Kemudian ketika, ya itulah fenomena. Dan itu banyak sekali di novel ini yang menurut saya secara konteks itu sangat cocok bagi anak-anak muda. Jadi selain membelajarkan tarkib-tarkib yang indah di Al-Wasfu juga menjadi hiburan karena banyak ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi mereka-mereka yang tidak balik dalam mengungkapkan rasa cinta. Kita tahu ada orang itu yang memang pinter, kalau bahasa anak mudanya speak-nya bagus, jadi gampang untuk menyampaikan sesuatu, ada juga yang tidak bisa. Tapi sekali lagi saya melihat novel ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa Arab tingkat tinggi, karena di belakang juga kita menemukan mufradat kontekstual yang bisa dirujuk oleh mahasiswa atau siswa ketika kesulitan kosakatanya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa novel ini diorientasikan pertama kali untuk pembelajaran bahasa Arab. Meskipun setelah menjadi bentuk cerita kumpulan cerpen, maaf saya kalau salah sebut novel beberapa kali, setelah menjadi kumpulan cerpen ini tentunya menjadi sebuah karya yang utuh, yang meliti fakta cerita, sarana cerita yang sah untuk kita analisis, baik secara struktural atau dengan teori-teori yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu Ustazah Hani yang bisa saya sampaikan, menambah saya sedikit. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk saya, bisa meniru ketua beliau yang sangat-sangat inspiratif dalam mengajar, dalam berkarya. Mudah-mudahan beliau selalu diberi panjang umur, kesehatan, dan kita meskipun secara resmi beliau memang sudah tidak berkantor di jurusan sastra Arab, akan tetapi mudah-mudahan beliau tetap berkenan untuk membuka pintu bagi kami-kami yang mungkin sesekali pengen silaturahmi dan belajar banyak hal kepada beliau, khususnya tentang pembelajaran bahasa Arab. Motivasi-motivasi beliau kami tunggu, mudah-mudahan kita semuanya sehat, selamat, dihindarkan dari wabah yang sekarang sedang melanda. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan juga diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, murah rizki, dan yang sudah wafat diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ibnu yang telah memberikan komentar terkait dengan cerpen Al-Hub Al-Maktum ya. Dari cerita Ustadz Muhaiban berdasarkan pengalaman yang awalnya itu menulis ya di majalah Lisan itu adalah untuk memenuhi itu ya, menulis cerpen untuk memenuhi kebutuhan yang ada di majalah Lisan. Nah, kemudian juga dari Ustadzah Anisah tadi dan juga berdasarkan pengalaman beliau selaku mudarris begitu. Kemudian juga apa yang disampaikan Pak Ibnu tadi mengerucut pada sesuatu yang bisa kita simpulkan bahwa cerpen ini sangat bagus untuk digunakan sebagai media gitu ya, media mengajarkan pola-pola takbir bahasa Arab yang itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh para dosen di perguruan tinggi, tetapi tentunya juga bisa dimanfaatkan oleh para guru ya, yang mengajarkan pola-pola, jadi tidak secara kering langsung mengajarkan tata bahasa atau gramatika, tetapi itu dimasukkan di dalam kalimat takbir yang ada di dalam teks secara langsung, jadi tidak terpisah, jadi menjadi pengenalan tata bahasa secara fungsional begitu ya, tidak tersendiri begitu, sehingga
lebih aplikatif dan fungsional ketika yang dipelajari itu berupa teks cerita ya. Dan juga bahwa cerita itu kan sesuatu yang tidak pernah membosankan ya. Cerita, lagu, permainan itu tidak hanya anak-anak tetapi mahasiswa pun dan bahkan kita pun itu masih menyukai ya. Terima kasih kepada Ustadzah Anissa dan Ustadz Ibnu yang atas paparannya, komentarnya, tanggapannya terkait dengan cerpen Al-Hub Al-Maktum, dan hadir di tengah-tengah kita di Zoom pada siang hari ini Ketua IMLA Indonesia, Ustadz Dr. Tulus Mustafa. Selamat bergabung, terima kasih atas rawuhnya pada siang hari ini. Kemudian waktu kita ini tinggal 3 menit ya. Karena waktunya tinggal 3 menit, saya berikan waktu 3 menit ini untuk peserta yang berada di Zoom, mungkin akan memberikan tanggapan atau taklik, bukan pertanyaan ya, karena waktunya nggak cukup, tetapi semacam tanggapan tambahan, mungkin ada pengalaman ketika membaca cerpen ini, mungkin seperti apa, ada tanggapan begitu, saya persilakan mungkin. Iya, iya nanti setelah tanggapan satu, nanti Ustadz Tulus kemudian ya kita berikan waktu kepada beliau. Silakan yang ingin menyampaikan komentar pengalaman ketika membaca Al-Hub Al-Maktum ini dari peserta yang ada di Zoom. Ada yang ingin menyampaikan untuk raise hand? Adakah Ustadz Wahid? Oke. Saya izin Ustazah. Oh iya. Oh iya. Ini Aini, iya Ustazah. Aini Ummu Sukria ya? Iya Ustazah. Aini Ummu Sukria. Silahkan. Iya. Nggih. Mbak Aini. Insyaallah ya. Jazakillah khairan Ustazah Hani sudah diberi kesempatan. Masya Allah, alhamdulillah bermuwajah meskipun bertatap maya dengan para asatid senior luar biasa, dan dari tadi sudah berbesmilih ketika Mbak MC sudah membuka tentang Ustadz Muhaiban. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas segala ilmu. Tentang Al-Hub Al-Maktum sendiri saat itu terkesan sekali, di mana di kelas kami saat itu 2 offering, salah satu mahasiswi, salah satu teman, ada yang memang diberi Allah gift yang luar biasa, cantik jelitanya, dan menjadi apa ya, ingin selalu dinanti kehadirannya, sejuk dipandang, enak, seperti itu. Mungkin Ustazah Hani masih ingat, Ustadz Muhaiban, Ustazah Anis juga, ada Mbak Susi, yang beliau juga akhirnya menjadi apa namanya mugoniyah kita gitu, menjadi singernya di setiap event-event kita. Nah, setiap kali ketika cerpen ini terbahaskan, nanti semua akan semua akan menunjuk gitu ya ke salah satu teman yang memang ada yang menyimpan rasa yang begitu mendalam terhadap teman kita ini, dan setiap kali kehadiran Ustadz Muhaiban akan selalu dinanti ketika membahas cerpen ini. Nah, mungkin akan masih teringat juga gitu, Ustazah Hani, ada Mas Faiz, teman kita dulu gitu di pembelajaran itu, sehingga dari cerpen tersebut ada banyak ungkapan-ungkapan metafora-metafora untuk mengungkapkan isi hati, dan itu luar biasa. Jujur sampai saat ini penggalan-penggalan itu saya gunakan gitu ya, saya sampaikan, meskipun tidak bisa seluas karena memang lingkupnya adalah saya di siswa yang sangat heterogen, dan sangat membantu sekali juga dari cerpen ini juga. Sampai tadi saya dan teman-teman yang seangkatan berbincang, ini kita mencarinya lagi yang cetakan terbaru di mana ya, seperti itu sampean, karena ternyata sangat mendalam Ustadz. Yang jelas apa yang disampaikan dari hati, apa yang ditulis dari hati, luar biasa masuk di dalam hati, dan insya Allah selalu menjadi teladan.
Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Mbak Aini Ummu Syukria ya. Ini mahasiswa yang dulu sangat rajin juga dan sekarang sudah mengabdi di sekolah ya. Semoga sukses selalu dan selalu sehat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu untuk Ustadz Tulus Mustafa masih bersama kita. Oke. Ustadz Tulus Mustafa, Ketua IMLA Indonesia, ada yang mau disampaikan? Mungkin saya persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mobil. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kam kuntu sa'idan fi hadhihi al-multaqa al-qayyim hina sami'na min ustadina al-kabir Ustaz Dr. Andes Muhaiban an injazatihi al-qayyimah fi al-qissah an al-hubb al-maktum. Fa nashkur li sa'adatihi an juhudihi fi nasr al-lugha al-arabiyyah wal adab al-arabi wa hakadha ma Ustaz Doktora Ustazat Dr. Hani'ah wa Dr. Aisyah wa Dr. Ibnu wa kullul musyarikin fi hadhihi nadwah. Fa idza kana kitabu Ustaz Dr. Andes Muhaiban Al-Hubbul Maktum fa inni uhibbuka fillahi hubban maksyufan. Hubban maksyufan. Fa jazakumullahu anna wa 'anil lughatil arabiyyah fi Indonesia. Fa natamanna an takuna sa'adatukum fi sihha wal afiyah. Fa ma zilna nantadir ishamatikum wa juhudakum fi nasr al-lugha arabiyyah wa ta'limiha fi Indonesia an tariq al-imla. Terima kasih sekali, saya senang sekali walaupun ini dalam perjalanan ya. Saya sebetulnya sudah lama mengincar acara ini untuk ikut datang ke Malang, tapi qadarullah tidak bisa langsung hadir, tapi terima kasih saya diingatkan oleh Ustadz Ahsan bahwa ahsanun nas sehingga bisa ikut melalui Zoom. Barakallahu fikum wa baraka yani fikum fi umrikum wa fi ilmikum wa fi a'malikum. Fa natamallakum as-sihha wal afiyah. Syukran lakum jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila Ustadz Al-Karim Ustadz Tulus Mustafa, Dr. Tulus Mustafa, Rais Ittihad Mudarrisil Lugha Al-Arabiyyah di Indonesia. Asatidah yang saya hormati dan juga para peserta semuanya, berakhir sudah kegiatan bincang cerpen ya Al-Hubb Al-Maktum pada siang hari ini. Saya atas nama moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kita bincangkan ini memberikan inspirasi kepada kita untuk terus berkarya dan berkarya ya. Kita lanjutkan pada acara berikutnya. Santen butuhe klopo cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah satu-satu.